Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Prastio Aji dari kelas 1 CAP absen 28. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembahasan tentang cara mencari rata-rata, median, modus, serta perluasan median yang meliputi kuartil, desil, dan persentil pada sebuah data. Baiklah, tanpa perlu berlama-lama lagi, yuk kita langsung aja ke videonya. Baik, berikut adalah tabel nilai UTS Matematika Bisnis dari 80 siswa yang dimana disitu terdapat keterangan nilai maksimalnya yaitu 98 dan nilai minimalnya yaitu 40. Selanjutnya kita mencari rentang yaitu nilai maksimal dikurangi nilai minimal yang ketemu hasilnya 58 dan N sama dengan jumlah data yang dimana jumlah data tersebut adalah 80. Membuat distribusi frekuensi dengan menentukan banyaknya kelas dengan rumus Sturges K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Kita masukkan K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 80 sama dengan 7,2. Maka banyak kelas bisa 6, 7, atau 8. Selanjutnya kita cari kelas intervalnya dari banyak kelas 6. Kelas interval sama dengan rentang 58 dibagi 6 sama dengan 9,7 yang jika dibulatkan menjadi 10. Selanjutnya kelas interval dengan banyak kelas 7 sama dengan rentang 58 dibagi 7 sama dengan 8,3 yang jika dibulatkan menjadi 8. Selanjutnya kelas interval dengan banyak kelas 8 sama dengan rentang 58 dibagi 8 sama dengan 7,3 jika dibulatkan menjadi 7. Dari distribusi di atas yang memenuhi syarat adalah yang banyak kelas 6 dan kelas interval 10. Selanjutnya kita mencari mean atau rata-rata. Rumus mean yaitu sigma Fi dikali Xi per sigma Fi, di mana Fi ini adalah frekuensi dan Xi adalah titik tengah. Cara mencari titik tengah yaitu dengan menjumlahkan nilai lalu dibagi 2. Contohnya 40 ditambah 49, hasilnya nanti dibagi 2 ketemu 44,5. Karena dalam rumus mean diminta Fi dikali Xi, maka kita harus mencari Fi kali Xi. Ketemu jumlah Fi kali Xi yaitu 6190 dan jumlah frekuensinya yaitu 80, maka kita tinggal masukkan ke dalam rumus. Mean sama dengan sigma Fi dikali Xi per sigma Fi sama dengan 6190 per 80. Ketemu hasilnya sama dengan 77,37. Berikutnya kita mencari median. Rumus median yaitu Me sama dengan BBS ditambah CI dalam kurung setengah N dikurangi F kum per F median, dimana BBS ini adalah batas bawah sebenarnya, CI adalah kelas interval, N sama dengan banyak data. Frekuensi kumulatif adalah kumulatif sebelum kelas median. Maksudnya adalah jumlah sebelum kelas median itu. Lalu F median, frekuensi median yaitu frekuensi kelas mediannya. Sebelum mencari median, kita harus mencari kelas mediannya terlebih dahulu. Rumusnya yaitu setengah N. Kita masukkan data kita sama dengan setengah dikali 80 ketemu 40, yang dimana 40 ini terletak pada kelas 5 pada frekuensinya. Lalu kita masukkan dalam rumus Me sama dengan BBS yaitu batas bawah sebenarnya pada kelas 5 yaitu 79,5 ditambah kelas interval yaitu selisih antara kelas sama dengan 10 dalam kurung
setengah N tadi ketemu 40 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas mediannya ketemu hasilnya 34 per frekuensi kelas mediannya yaitu 14. Kita hitung lalu ketemu hasilnya 83,78. Selanjutnya kita mencari rumus modus mol sama dengan BBS ditambah CI dalam kurung D1 per D1 ditambah D2, di mana D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus, dan D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelah kelas modus. Nilai kelas modus sama dengan frekuensi yang paling banyak. Di sini frekuensi yang paling banyak itu yaitu 32 pada kelas 6, maka ketemu BBS-nya yaitu 89,5. D1 sama dengan 32 dikurangi 14, ketemu hasilnya 18, dan D2 32 dikurangi 0 sama dengan 32. Kita masukkan ke dalam rumus. Modus sama dengan 89,5 ditambah kelas intervalnya 10 tetap dalam kurung D1 nya 18 per D1 ditambah D2 yaitu 18 ditambah 32. Dihitung ketemu hasilnya 93,1. Next kita beralih ke perluasan median. Yang pertama yaitu kuartil IN per 4. Rumusnya KI sama dengan BBS plus CI dalam kurung IN per 4 dikurangi frekuensi kumulatif per frekuensi kuartil. Karena dalam tugas disuruh mencari letak K3, maka kita masukkan rumusnya. Letak K3 sama dengan IN per 4 sama dengan 3 dikali 80 per 4, hasilnya ketemu 60. Letak K3 pada kelas 6 yaitu 90 sampai 99. Sudah diketahui semuanya, lalu kita masukkan pada rumus K3 sama dengan BBS-nya 90 sampai 99 yaitu 89,5 ditambah kelas intervalnya tetap 10 dan IN per 4-nya tadi ketemu 60 dikurangi F kumulatif yaitu ketemu 48 per frekuensi kuartilnya 32. Dihitung ketemu 93,25. Artinya 75% dari 80 mahasiswa mendapatkan nilai ulangan matematika bisnis maksimal 93,25, dan 25% dari 80 mahasiswa mendapatkan nilai ulangan matematika bisnis minimal 93,2. Selanjutnya kita beralih ke desil IN per 10. Rumus desil DI sama dengan BBS plus CI dalam kurung IN per 10 dikurangi frekuensi kumulatif per frekuensi desil. Dalam tugasnya kita disuruh mencari letak D3, maka IN per 10 sama dengan 3 dikali 80 per 10, ketemu hasilnya 24. Jadi letak D3-nya terletak pada kelas 3 yaitu 60 sampai 69. Selanjutnya kita masukkan rumus D3 sama dengan batas bawah sebenarnya dari 60 sampai 69 yaitu 59,5 dan ditambah kelas interval tetap 10. Lalu IN per 10 tadi ketemu 24 dikurangi frekuensi kumulatif ketemu 20 per frekuensi desilnya sama dengan 6. Dihitung ketemu hasilnya 66,2.
Artinya 30% dari 80 mahasiswa mendapatkan nilai ulangan matematika bisnis maksimal 66,2 dan 70% dari 80 mahasiswa mendapatkan nilai ulangan matematika bisnis minimal 66,2. Dan yang terakhir, mencari persentil IN per 100. Rumus persentil PI sama dengan PBS plus CI dalam kurung IN per 100 dikurangi frekuensi kumulatif per frekuensi persentil. Di sini kita mencari letak persentil sesuai absen, karena absen saya 28, maka kita mencari letak P28 sama dengan IN per 100. Kita masukkan 28 dikali 80 per 100, ketemu hasilnya 22. Jadi letak P28 pada kelas 3 yaitu 60 sampai 69. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus. P28 sama dengan batas bawah sebenarnya dari 60 sampai 69 yaitu 59,5 ditambah kelas interval tetap 10 dalam kurung IN per 100, tadi ketemu 22 dikurangi F frekuensi kumulatif ketemu 20 per frekuensi persentil yaitu 6. Dihitung ketemu hasilnya 62,8. Artinya 28% dari 80 mahasiswa mendapatkan nilai ulangan matematika bisnis maksimal 62,8 dan 72% dari 80 mahasiswa mendapatkan nilai ulangan matematika bisnis minimal 62,8. Baiklah, apakah sudah paham? Kalau belum, bisa putar kembali videonya, dan kalau sudah, alhamdulillah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.